Haleluya, shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini bisa ada seperti kami ada dan siap mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kami juga semua yang mendengar, sehingga kami beroleh kekuatan, beroleh kemampuan, digenapi kekuatan daripada-Mu, buat mengalir kuasa-Mu Tuhan. Pada saat kami mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul firman Tuhan, saya kasih judul klasik. Kitalah rumah Allah, ya. Kitalah rumah Allah. Inilah judul firman Tuhan hari ini. Seperti ada lagu yang pernah dulu kita dengar, tahukah kau bahwa kau rumah Allah. Itulah jati diri kita, bahwa kita ini adalah rumah Allah, bait Allah, tempat Allah bersemayam. Kita diberikan kesempatan untuk hosting pencipta langit dan bumi. Kita boleh menerima Dia di dalam tubuh yang Tuhan berikan. Bapak dan Ibu adalah rumah Allah. Mari kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu, kitalah rumah Allah. Kitalah bait Allah. Kitalah bait di mana Roh Allah tinggal. Hidup kita ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, manfaatkan hidup ini, pakai hidup ini, ya, supaya kita bisa berguna bagi Tuhan. Supaya kita dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Supaya kita membawa kemuliaan Tuhan keluar dari dalam hidup kita. Waktu kita menerima Tuhan, tinggal di dalam kita, saya yakin pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seperti Yakub melihat waktu dia lari menuju ke Laban pamannya. Dia melihat malaikat naik dan turun. Dia melihat dan dia katakan, sungguh inilah tidak lain dari rumah Allah. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 28 ayat 17. Saya bawa Bapak Ibu kembali dulu ke kisah yang lama. Kejadian 28 ayat 17. Bagaimana dahsyatnya rumah Allah itu yang dilihat oleh Yakub, ya. Mari. Kejadian 28 ayat 17 katakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Di dalam pelariannya, di dalam kehancuran hatinya, di dalam dia berusaha menyelesaikan persoalannya, Allah menjamah hidupnya Yakub, dan dia boleh melihat penglihatan malaikat naik turun. Waktu dia bermalam, dan dia katakan, inilah tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ibu, bapak, saudara, engkau pintu gerbang surga. Waktu kita disebut rumah Allah, itu artinya kita pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga artinya disitulah Allah berlalu lintas. Berkatnya mengalir, firman-Nya mengalir lewat kehidupan kita. Inilah yang Allah inginkan dari hidup kita ini. Pakai hidup ini Bapak Ibu Saudara, supaya hidup ini tidak sia-sia. Hidup ini tidak hanya untuk mengejar berkat-berkat jasmani, tetapi dipakai sebagai rumah Allah yang tidak lain adalah pintu gerbang surga. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan kita. Apakah bangga kita menjadi rumah Allah? Saya bangga. Saya percaya Bapak Ibu juga bangga tentunya. Tetapi ada syarat-syaratnya untuk kita menjadi rumah Allah. Yang pertama, di dalam rumah Allah, lampu harus tetap menyala. Ini sudah menjadi ketentuan di dalam perjanjian lama. Di dalam bait Allah, tidak boleh bait Allah itu gelap. Sebelum gelap, sudah harus dihidupkan. Tugas dari imam-imam penjaga, menghidupkan pelita. Begitu banyak pelita di dalam bait Allah. Harus dihidupkan secara bergilir, secara bergantian, dibersihkan. Supaya tetap rumah Allah itu lampunya tetap menyala.
Sama juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita pun harus tetap menjaga agar pelita kita tetap menyala. Saya harapkan Bapak Ibu, hari ini pada saat mendengarkan firman Tuhan ini, pelitamu tetap menyala. Artinya masih ada minyak yang membuat pelita kita tetap menyala. Ayo kita baca ayatnya. Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Bapak Ibu, pastikan bahwa kita memiliki minyak. Pastikan bahwa kita memiliki pelita yang tetap menyala. Bagaimana pelita tetap menyala kalau tidak ada minyaknya? Mintalah selalu dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah minyak. Ya, mungkin kita lari latar belakang yang berbeda, tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Apapun denominasi Bapak Ibu, minta dipenuhkan oleh Roh Kudus biar tetap menyala itu pelita kita. Biar tubuh kita yang adalah pintu gerbang surga, rumah Allah, tetap menyala. Waktu kita datang ke satu komunitas, orang melihat hidup Bapak Ibu Saudara beda. Karena ada sesuatu yang menyala di dalam hidup kita ini. Ya, puji nama Tuhan. Lampu di dalam rumah Tuhan harus tetap menyala. Keluaran 38, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Artinya, lampu itu tidak boleh padam, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mempunyai kehidupan rohani yang padam. Pastikan, sebagai rumah Allah, pastikan bahwa tetap ada pelita yang menyala. Pelita kita harus tetap menyala. Roh kita harus tetap menyala. Roh yang menyala-nyala itulah ukupan yang barusan kita baca tadi. Pagi dan yang petang. Petang dan pagi. Menyenangkan hati Allah. Ya. Dunia perlu terang, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai terang kita ini hilang. Lukas 12 ayat 35 dan 36. Katakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Inilah, minyak harus tetap dijaga. Jagalah minyakmu, Bapak Ibu Saudara. Apapun kepedihan hati, pergumulan, beban ekonomi, beban keluarga, tetap ukupan itu tetap harus ada. Ya. Satu lagi ayat, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai roh Allah, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Rumah Allah akan disebut rumah doa, di mana kita melayani jiwa-jiwa. Rumah Allah disebut pintu gerbang surga adalah kita. Syaratnya lampunya harus tetap menyala. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Nanti di bagian akhir khotbah ini kita akan berdoa bersama supaya roh yang mulai padam, yang sudah setengah padam, akan dibuat kembali menyala. Yang sudah menyala, bersinar, tetap bersinar. Ya, yang sudah mati padam, minta mujizat Tuhan supaya malam hari ini lampu itu tetap menyala. Ibrani 11 ayat 29 katakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, engkau rumah Allah, aku pun rumah Allah. Marilah kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Terpujilah nama Tuhan. Kalau firman ini sudah disampaikan buat kita, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menerima kebenaran firman Tuhan. Hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Pakai hidup ini. Jangan sia-siakan. Ya, baru-baru ini saya melayani satu anak Tuhan yang sudah 10 tahun meninggalkan rumah Tuhan. Meninggalkan jati dirinya. Tetapi puji nama Tuhan, setelah 1 jam berbincang-bincang, anak Tuhan ini kembali minta didoakan dan kembali mau berjalan bersama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu juga mempunyai pergumulan-pergumulan yang sama seperti anak muda ini. Dia kecewa akan gereja, kecewa akan pemimpin.
kecewa akan banyak hal. Tetapi firman Tuhan sanggup menjamah hidup kita. Mari, harapkan mujizat Allah. Engkaulah rumah Allah. Engkaulah pintu gerbang surga. Izinkan pelita Allah tetap menyala. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda syukur. Pelita Allah biarlah tetap menyala. Karena kami ini adalah rumah Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami yang pelitanya sudah padam, kami berdoa di dalam nama Yesus, menyala kembali. Kalau ada yang sudah setengah padam, kami pun berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersinar. Tambah bersinar. Dan yang sudah bersinar terang, tetap bersinar Tuhan. Kami berterima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya pada saat kami mengangkat tangan kami, ada jamahan Tuhan. Walaupun mata kami tidak melihat. Ditinggikan, diagungkan namamu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Jamahan-Mu berlaku buat kami. Di dalam nama Yesus, jamahan Tuhan ada. Mujizat Tuhan nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.